Bagaimana jika monster yang kita takuti sebenarnya lebih manusiawi dari penciptanya? Dan bagaimana jika makhluk yang dianggap mengerikan hanya ingin dicintai? Bagaimana jika eksperimen untuk menaklukkan kematian justru melahirkan tragedi paling kelam dalam sejarah? Di tahun 2025, Guillermo del Toro menghadirkan kembali film Frankenstein. Bukan sekedar film horor tapi kisah tentang ambisi, penolakan dan luka yang mengubah makhluk polos menjadi sesuatu yang kita sebut monster. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah siapa sebenarnya monster dalam cerita ini? Daripada kita meraba-raba, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di bagian bumi paling utara terdapat sebuah kapal yang terdampar dan terjebak es. Diketahui kapal tersebut sedang melakukan perjalanan menuju kutub utara. Kapten kapal yang bernama Jones memerintahkan seluruh awak kapal untuk melepaskan cengkraman es. Namun sepertinya tidak membuahkan hasil. Look at me. Command you set up. Di malam harinya mereka mendengar sebuah ledakan. Kapten kemudian mengajak awak kapalnya untuk mencari sumber ledakan tersebut. Di sana mereka mendapati seorang pria tua yang sedang terluka parah. Setelah membawa pria tua tersebut, tiba-tiba seorang manusia berjiwa monster datang menghampirinya. Monster tersebut langsung membabi buta menyerang seluruh awak kapal. Terungkap fakta, monster tersebut mencari pria tua bernama Victor yang mereka tolong. Setelah beberapa kali terkena tembakan, monster itu jatuh. Namun sialnya, ia ternyata kebal dan bisa bangkit kembali. Monster yang kesal kemudian mendorong kapal tersebut. Saat kapal akan terjungkal, kapten menembakkan pelurunya ke es tepat di sekitar ia berdiri. Hal itu membuat es itu retak dan menenggelamkan sang monster. Atas kejadian itu, 6 orang awak kapal harus kehilangan nyawanya. Victor mengungkapkan bahwa akan lebih banyak lagi yang meninggal jika mereka tidak menyerahkan dirinya kepada sang monster. Ia meminta kepada kapten untuk kembali meletakkan dirinya di es jika monster itu kembali datang. Kapten yang beranggapan bahwa makhluk itu sudah mati dibantah keras oleh Victor. Victor mengaku bahwa makhluk itu adalah ciptaannya yang tidak bisa mati. Oke, sekarang kita skip terlebih dahulu buat kalian yang pasti bingung bagaimana monster itu muncul dan dengan cara apa Victor menciptakan monster tersebut. Mari kita mulai dari part 1 yaitu kisah Victor. Victor adalah anak dari konglomerat yang tajir melintir, kebutuhannya tercukupi dan hidup di istana yang sangat megah. Ibunya seorang bangsawan kerajaan dan ayahnya seorang dokter bedah terkemuka pada zamannya. Ibu Victor yaitu Claire saat itu sedang mengandung adik Victor. Terlihat jelas bahwa ayah Victor nampaknya begitu julid kepada anak dan istrinya. Ia adalah sosok ayah yang begitu keras dan ditakuti anak dan juga istrinya. My father would remain. Di malam harinya ketika Victor kecil berdoa, ia mendengar orang tuanya sedang adu mulut. Ibunya kemudian keluar sambil menangis. Hal itu membuat Victor beranggapan bahwa ayahnya lebih mementingkan harta warisan dan tidak menyayangi dirinya. A deal meant And me. Keesokan harinya di sebuah perpustakaan kerajaan, Victor dididik langsung oleh ayahnya. Ia ingin menyalurkan seluruh ilmu dan kejayaan kedokterannya kepada Victor. Dengan tekad itulah dari sang ayah, Victor kerap kali mendapatkan perlakuan yang keras darinya. Saking kerasnya, latihan militer pun kalah. Victor harus menerima cambukan di wajahnya jika ia tidak bisa menjawab soal dari ayahnya. Tendency to the melancholic patient could be dead. You understand? I pray you remember that.
Kini waktu kelahiran adiknya pun tiba. Victor kemudian memanggil ayahnya di saat ibunya mau melahirkan. Victor yang menunggu di luar mendapati ibunya meninggal saat melahirkan. Namun bayinya berhasil selamat. Seketika itu dunianya runtuh mengingat hanya ibunya yang perhatian kepadanya selama ini. Father! No, Victor! Part of the universe. Setelah beberapa tahun berlalu, Victor masih menjadi anak yang masam. Ia juga iri melihat adiknya yang bernama William lebih disukai ayahnya. Victor beranggapan bahwa ayahnya lah yang telah membunuh ibunya. Till I tell you to. Was the breeze? I was the storm cloud. Something was missing. Victor yang hatinya ditutupi kegelapan dan amarah besar sejak kecil kemudian berjanji di depan ayahnya. Ia akan melampaui ilmu ayahnya yang ia anggap telah gagal melawan kematian ibunya. Tepat pada ulang tahunnya yang ke-12 tahun, ayahnya meninggal dunia. Seluruh kekayaannya dirampas oleh pemberontak. Hal itu membuat Victor harus terpisah dengan William, namun tekadnya masih kuat dan terus ia tanam di hatinya. I was born anew that night. Once the surgeon my father was, I would William went to one. Setelah puluhan tahun berlalu, Victor kecil kini berubah menjadi pria dewasa yang jenius. Setelah bertahun-tahun, Victor mengenyam pendidikan kedokteran tepat saat sidang ilmiahnya untuk mendapatkan gelar dokter bedah, ia mengungkapkan keberhasilannya di hadapan para profesor pengujinya bahwa ia dapat menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Victor menggabungkan beberapa organ tubuh manusia yang dijadikan satu kesatuan dan benar saja orang itu hidup kembali. Namun hal itu justru ditentang keras oleh profesor pengujinya. Profesor itu beranggapan bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan dan menganggap perbuatan Victor adalah sebuah kejahatan, keji dan juga sangat cabul. We are not God's minds. Teach them nothing scars. Now there's energy both within This is enough! Victor yang kesal kemudian pergi meninggalkan sidang tersebut. Di depan rumahnya seorang lelaki menunggunya. Ia adalah Henrik yang membawa surat dari adiknya, William. Henrik mengungkapkan bahwa William akan mendatanginya bersama tunangannya yang juga masih keponakannya, Henrik. Henrik yang juga hadir dan menyimak sidang Victor mengungkapkan ketertarikannya terhadap Victor. Ia menilai bahwa Victor dapat merakit tubuh manusia dengan cemerlang. Sepertinya Henrik ingin menunjukkan sesuatu terhadap Victor dan menyuruhnya untuk kembali menemuinya. Frankenstein, my name is photographs of mine. We're done for before you utter the word. I will show you something extra. 3 hari kemudian, Victor mendatangi rumah Henrik. Di situ Henrik mengaku bahwa dirinya dulu adalah seorang dokter bedah militer. Ia menunjukkan sistem saraf pada tubuh manusia yang ia tempel di papan kayu. Namun ia tidak mengerti satu hal yang berada di jantung. Oleh sebab itulah Henrik mengajak Victor ke tempatnya. Henrik yang menganggap Victor orang yang jenius kemudian bersedia memberikan apapun yang Victor butuhkan demi melanjutkan penelitiannya. Tentu saja Victor harus menciptakan manusia agar bisa hidup abadi. Namun Victor masih ingin mempertimbangkan tawaran Henrik dan pergi menemui William dan tunangannya yang bernama Elizabeth. Your demonstration out of pride. Not the front, not the front. I will endow your pursuit. Saat mereka sedang makan malam, Victor kembali menjelaskan hasratnya tentang kehidupan abadi. Namun hal itu justru ditertawakan oleh Elizabeth. Hal itu membuat Victor penasaran dan bertanya tentang pemikirannya tentang hal itu. Henry kemudian mengajak William untuk ngudut cerutu, sementara Elizabeth menjelaskan pandangannya tentang itu. Ia beranggapan bahwa peranglah yang menghancurkan semuanya. Jadi untuk apa hidup abadi jika para pria hanya akan berperang dan tak pernah damai? I was
quite an enlightened. 你说了我brand Satu minggu kemudian, Hendrik membawa Victor dan William ke sebuah menara kerajaan yang telah terbengkalai. Di dalam menara itulah Victor akan melaksanakan proyek gilanya. Anything you need, I have secured William and their full high. Keesokan harinya, Victor langsung gerak cepat mendatangi para tahanan yang akan digantung. Ia memilih calon-calon manusia yang berbobot dan berkualitas untuk dibawa mayatnya. Selepas dari itu, Victor melihat Elizabeth dan mengikutinya secara diam-diam. Mereka menuju tempat pemujaan. Setelah mendengar keluh kesah Elizabeth, Victor kemudian menunjukkan dirinya dan mengajaknya makan. Dan well, sepertinya Victor menyukai Elizabeth yang ia mengajaknya menari bersama. Made yourself return. one. Permit me. Hari-hari pun berlalu, Victor terus memulai ide gilanya tersebut. Namun Hendrik sepertinya mulai kehabisan dana. Namun dirinya mengungkapkan akan ada gelombang perang yang akan membawa mayat ke pesisir pantai seminggu lagi. Hal itu cukup untuk mendapatkan beberapa organ tubuh manusia. Simply and my funding will end. A battlefield. The body determine how to deliver the cut. Elizabeth kemudian datang ke tempat Victor. Di sana ia banyak melihat proyek gila Victor yang awalnya sama sekali tidak menyukai, namun rupanya kini mulai percaya kepada Victor. Victor yang dari awal menyukai Elizabeth saat itu juga mengungkapkan isi hatinya. Tapi Elizabeth menyadari bahwa dirinya adalah tunangan William, lalu pergi meninggalkan Victor. An almost physical one. And why are you here? Satu minggu berlalu, Victor kembali memilih calon mayat yang berhasil ia dapat dari korban perang. Ia kemudian membawa mayat-mayat tersebut ke tempat kerjanya. Di sana, Victor mulai memilih dan merakit satu persatu bagian tubuh manusia layaknya merakit sebuah robot. Limbs, scale. Di saat proyeknya kini hampir selesai, Victor mendapati Hendrik yang mengidap penyakit sipilis tahap akhir. Hendrik juga mengungkapkan keinginannya agar bisa hidup abadi setelah proyeknya selesai sebagai imbalan dari itu semua. Namun Victor menolak dan kembali melanjutkan proyek gilanya dengan naik ke atas menara untuk menaruh alat pengikat petir. That's to eat away my change for my generous interest. Not now. Precisely. Setelah berhasil memasang alat tersebut, Hendrik kemudian kembali memohon kepada Victor. Namun Victor kembali menolak dan beranggapan bahwa tubuh Hendrik sudah tercemar penyakit. Hal itulah yang membuat Victor tidak bisa melakukannya. Mendengar penolakan dari Victor, Hendrik kemudian mencoba menghancurkan proyek tersebut. Namun naasnya, sialnya, ia justru terjatuh dan meninggal. Please hold yourselves. Yes! No one knows what you're doing. Melihat Hendrik yang kini telah meninggal tidak membuat Victor berhenti. Ia terus melanjutkan proyek gilanya. Ketika petir telah berhasil terikat, suasana tegang pun terjadi. Selepas dari itu, Victor terlihat kesal dan menganggap proyeknya gagal. Dengan penuh kesal ia kembali ke tempat tidurnya meratapi kegagalannya. Namun tiba-tiba makhluk ciptaannya ternyata berhasil hidup dan menghampirinya. Proyek itu berhasil menghidupkan kembali rangkaian tubuh yang dibuat Victor.
Victor kemudian memberikan nama ia Victor juga, namun biar nggak bingung kita panggil aja dia Boger. Victor mulai mengajari Boger beberapa nama benda di sekitarnya. Terungkap fakta bahwa Boger ciptaan Victor sama seperti bayi yang baru lahir. Ia harus banyak diajari gerakan-gerakan layaknya seorang bayi, geng. Mengingat Boger yang sangat kuat secara fisik, Victor kemudian merantai kedua tangannya dan meninggalkannya di bawah tempat menara tersebut. Setelah beberapa minggu berlalu, Victor menganggap pencapaiannya kini sia-sia. Boger hanya bertingkah layaknya orang bodoh dan sama sekali tidak berbicara. Hal itu membuat Victor merasa gagal. Namun Victor juga merasakan ketakutan melihat luka Boger yang seketika dapat sembuh secara instan. It's closed. Victor kemudian kembali merantai kedua tangan Boger sembari menyuruh Boger mengatakan sesuatu. Namun Boger hanya bisa mengucapkan satu kata dari mulutnya, yaitu Victor, Victor, Victor. Hal itu cukup membuat Victor kesal dan membuat Boger ketakutan nih, gengs. I know you do. Call, friend, hand. I'm going to hurt you. Di luar, William dan Elizabeth tiba. Victor kemudian langsung mengajak Elizabeth masuk. Elizabeth sempat menanyakan keberadaan pamannya yaitu Henrik, namun Victor mengaku tidak mengetahui keberadaannya. Victor kemudian mengajak William ke tempat kerjanya. Sementara itu, Elizabeth menghampiri Boger. Elizabeth merasa terheran-heran melihat Boger lalu pergi menemui Victor dan William. I have to show you this, William. Victor kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa Boger adalah hasil dari ciptanya. Ia berhasil memberikan kehidupan kepada Boger. Why is he chained here? Systems are functional. Di malam harinya William menanyakan tentang kecerdasan otak dari Boger kepada Victor. Namun tentu saja Victor tidak memahami akan hal tersebut. Elizabeth kemudian diam-diam menghampiri Boger. Di sana Elizabeth mencoba mengajak Boger berbicara. Namun lagi-lagi Boger masih belum mampu untuk berucap. Tapi ketika Elizabeth pergi ternyata Boger berhasil mengingat namanya. Is it intelligent? For me? Sekembalinya dari tempat Boger, Elizabeth bertemu dengan Victor. Victor menyuruhnya untuk jangan dekati Boger. Victor beranggapan bahwa Boger sangat berbahaya mengingat dirinya yang hanya bisa mengucapkan satu kata saja. I believe there is life in it, but one word alone. Victor. Only monsters play God. Victor yang kesal kembali menghampiri Boger. Di sana ia menyiksa Boger. Namun Boger menunjukkan kekuatannya yang membuat Victor malah justru ketakutan. And pain is evidence of intelligence. Besoknya Victor mengungkapkan kegagalannya kepada William. Ia kemudian mengajak William melihat jasad Henrik. Victor mengaku bahwa Bogerlah yang telah membunuh Henrik saat ia marah. Victor juga menyuruh membawa pulang Elizabeth dan merahasiakan tentang kematian pamannya tersebut. I understand now. Victor, you must take Elizabeth back to Vienna. Entah rencana apa yang akan direncanakan Victor. William saat itu juga pergi bersama Elizabeth. Di tengah perjalanan, Elizabeth meminta putar balik dan kembali ke tempat Victor. Ia beranggapan bahwa Victor akan membunuh Boger dan benar saja Victor ternyata berencana membakar tempatnya bersama Boger. Back in that carriage. And
terrible feeling. Turn the carriage around or it will jump. He's going. Victor yang berhasil membakar tempatnya bermaksud untuk membunuh Boger. Ia kemudian melangkah keluar, namun Victor seketika merasa iba mendengar Boger yang memanggil-manggil namanya. Victor kemudian mencoba masuk kembali dan berniat menolong Boger. Namun sialnya, saat ia membuka pintu, ledakan pun terjadi yang membuat Victor terpental keluar dan harus kehilangan kaki kanannya. Menara itu hancur bersamaan dengan kembalinya Elizabeth dan William. Oke geng, itulah kisah dari Victor yang mencoba membunuh ciptaannya. Namun itu bukanlah akhir dari film ini. Sekarang kita akan masuk ke part 2, yaitu tentang kisah si makhluk atau yang kita maksud Boger. Saat Victor membakar seluruh menara, Boger menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang diri. Dengan kemampuannya yang luar biasa, ia berhasil melepaskan rantainya dan masuk ke saluran pembuangan tepat saat api itu akan menyambarnya. Boger kemudian berhasil keluar dari dalam menara tersebut dengan selamat. I called your name. Di luar menara, Boger kemudian masuk ke dalam hutan. Di sana ia mulai mempelajari dunia barunya. Saat dirinya mencoba berinteraksi dengan seekor rusa, ia malah bertemu dengan pemburu liar. Pemburu itu menembak Boger tepat di dadanya. Namun lukanya seketika itu juga sembuh. Boger kemudian menemukan sebuah gubuk dan bersembunyi di dalam gubuk tersebut. I won't sit here. Keesokan harinya penghuni gubuk itu datang. Terungkap fakta bahwa penghuni gubuk tersebut merupakan beberapa pemburu yang kini mencari Boger. Sementara Boger terus mengamati dari kejauhan. Ia merasa terpana melihat sosok seorang pria tua yang selalu bersama cucunya. Hal itu membuat Boger banyak belajar tentang kehidupan dan berhasrat ingin menjadi bagian dari keluarganya. Boger pun secara diam-diam mengumpulkan kayu bakar dan meletakkannya di depan gubuk tersebut. Namun dirinya belum berani menampakkan wujudnya. Boger hanya bisa menjadi pelindung mereka dalam kesunyiannya. The world and I. Good, my dear. Sampai pada suatu hari kawanan serigala datang menyerang hewan ternak mereka. Seluruh domba mereka mati. Hal itu membuat para pemburu itu ingin pergi ke hutan untuk memburu serigala dan meninggalkan pria tua yang buta sendirian di gubuk. An idea. Kill you. Di momen itulah Boger memberanikan diri untuk menghampiri pria tua tersebut. Walaupun Boger merasa takut, tapi pria tua itu menyambutnya dengan baik. Ia juga mengetahui bahwa Boger selama ini yang telah bersembunyi di gubuknya. Pria tua itu lalu mengajaknya untuk tetap bersamanya di gubuk. Share. Make this friends. Hari ke hari bahkan bulan ke bulan pun berlalu. Mereka berdua hidup bersamaan. Boger mengetahui banyak hal. Ia juga diajarkan menulis dan membaca cerita oleh pria tua tersebut. Namun dirinya belum memahami dari mana ia berasal. Boger hanya bisa mengingat satu nama, yaitu Victor. Know who I am. And choose to let it all. I remember Victor. Mendengar kata Victor, pria tua itu menyuruh Boger untuk menghampiri menara tempat Victor. Di sana, Boger berhasil mendapati beberapa bukti tentang bagaimana Victor menciptakan dirinya. Your name
Boger kemudian bergegas kembali ke gubuk, namun Boger mendapati kawanan serigala kembali menyerang dan masuk ke dalam gubuk. Setelah Boger berhasil membunuh dan mengusir serigala, Boger mendapati pria tua tersebut sudah tergeletak di lantai. Di saat-saat terakhirnya, Boger mengungkapkan asal-usul dirinya yang hanya dari tumpukan beberapa mayat. Namun pria tua itu hanya mengenal Boger yang orang yang baik dan menganggapnya sebagai teman. Tapi tiba-tiba para pemburu kembali melihat darah yang berceceran. Pemburu itu langsung menyerang Boger. I am the dead. And the thing from the woods. Boger yang hatinya hancur dan kesal berhasil membunuh salah satu pemburu dan pergi meninggalkan gubuk. Dua pemburu lainnya mengikuti dan menembakkan beberapa tembakan kepada Boger. Hal itu membuat Boger tak sadarkan diri. Entah berapa lama Boger tak sadar, ia kembali hidup dan melihat seluruh lukanya kembali sembuh. Hal itu membuat Boger merasa iri karena dirinya tidak bisa mati dan menuntut penciptanya yaitu Victor untuk bertanggung jawab. Boger ternyata ingin mendapatkan pendamping hidupnya agar ia tidak merasa kesepian. A gift I would demand. Di sisi lain, William membangunkan Victor dari tidurnya. William mengungkapkan akan melangsungkan pernikahannya bersama Elizabeth. Namun ternyata Boger secara diam-diam juga berada di tempat tersebut. Victor mengungkapkan penyesalannya kepada Elizabeth dan berdoa atas kebahagiaannya bersama William. Namun Elizabeth justru marah dan mengusirnya. Elizabeth menganggap Victor menyembunyikan kebohongan yang sangat besar tentang Boger. My wedding day, I ask you up for a sip. Have is each other. A fever gripped me of modern life. The very best. My wedding day, I ask you up for a sip. Victor yang kembali ke kamarnya kemudian dikagetkan dengan munculnya Boger. Di sana Boger mengungkapkan keinginannya untuk dibuatkan pendamping kepada Victor. Boger merasa dirinya tidak bisa mati dan juga tidak bisa hidup jika sendirian. Tapi Victor dengan tegas menolaknya yang membuat Boger emosi, guys. I have the sole petition. Again will I make something. The miracle is not that I should say. Mendengar kegaduhan yang terjadi, Elizabeth kemudian menghampirinya. Elizabeth yang sejak awal menyukai Boger langsung menghampiri dan memeluknya. Namun Victor yang bermaksud menembak Boger justru malah mengenai Elizabeth. Ketika semua orang termasuk William menghampiri mereka, Victor justru memfitnah Boger. Victor mengatakan bahwa Bogerlah yang telah menyerang Elizabeth. Boger kemudian membawa Elizabeth keluar dari tempat tersebut. Dengan penuh kesal, Boger melangkah pasti membawa Elizabeth. Sementara itu, William yang sekarat mengungkapkan ketakutannya kepada Victor. Ia menganggap Victorlah yang menjadi dalang dari semua ini sebelum akhirnya William meninggoy. You are the monster. Boger membawa Elizabeth ke sebuah gua tak jauh dari situ. Sementara Victor yang kini hatinya hancur mengejarnya dengan membawa senapan. Di dalam gua sebelum Elizabeth meninggal, ia mengungkapkan cintanya kepada Boger. But in you, I found it. Tragedy. With your eyes gazing upon me. Kini Boger harus kehilangan cinta pertamanya. Sementara itu Victor berhasil masuk ke dalam gua. Boger kemudian meminta Victor untuk membunuhnya. Melihat dirinya yang tak bisa dibunuh, Boger kemudian membawa Victor merasakan apa yang ia rasakan.
Setelah tahun-tahun berlalu, Victor dan Boger hidup di kutub utara. Disitulah Boger terus menyiksa Victor yang menuntut kematian. Namun hal itu masih sama saja. Boger tetap kebal dan utuh meski sudah beberapa kali mencoba sampai suatu saat kapten kapal yang ditampilkan di awal film menemukan mereka. Light it then and hope it does. Alive, crackling of my bone. Di dalam kapal itulah Victor mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf kepada Boger atas kegilaannya. Untuk pertama kalinya mereka bisa mencurahkan isi hatinya. Di saat-saat terakhirnya Victor menganggap Boger adalah anaknya dan juga menyuruhnya untuk terus hidup seperti yang ia dambakan sejak kecil. And I now regard my life. Now I ask you to give Victor. Melihat Victor yang meninggal, Boger kemudian turun dari kapal dan mendorong kapal tersebut agar kembali bisa berlayar. Kapten kapal pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan kembali pulang. Sementara itu, Boger tetap hidup sendirian menjadi penghuni kutub utara selamanya. Demikianlah hati akan hancur tapi tetap bertahan hidup seperti Boger.